Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Kiki Reski Rahmadani Bakri SST MKep, salah satu dosen program studi D3 Kebidanan Institut Bathari Toja Bone. Video ini dipersembahkan untuk syarat PDD UKT PT Bidang Pengajaran atau Pernyataan Diri Dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk seleksi sertifikasi dosen oleh Kemensentekdikti gelombang 1 tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya akan jelaskan pada video ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dengan kode mata kuliah BD 5207 dengan bobot SKS 2 teori dan 2 praktikum. Adapun materi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana yang pertama adalah delivery adalah kita harus menjelaskan di awal perkuliahan mengenai capaian mata kuliah yang akan diraih oleh mahasiswa di akhir perkuliahan, di mana CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menganamnesis pada ibu bersalin. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dasar dalam asuhan kebidanan persalinan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan penunjang pada ibu bersalin. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa mampu melakukan diagnosa potensial dan menentukan kolaborasi ketika terjadi komplikasi pada masa persalinan. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan persalinan pada kala 1, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada persalinan kala 2 dan pengeluaran bayi, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan persalinan pada kala 3, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan persalinan pada kala 4. Selanjutnya mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan dengan penanganan awal pada kasus kegawat daruratan pada masa persalinan. Selanjutnya mahasiswa mampu menggunakan atau mengisi partograf. Selanjutnya mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan dengan memperhatikan aspek psikologi. Mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan dengan memperhatikan aspek budaya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan dengan memperhatikan undang-undang dan hukum kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan yang dilaksanakan pada semester 3 diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan pada ibu bersalin dan pada pantom yang akan dilaksanakan pada ruang pembelajaran Institut Bathari Toja Bone untuk teori, dan kemudian untuk praktikum akan dilaksanakan pada lab mini hospital Institut Bathari Toja Bone. Adapun subpokok bahasan dalam mata kuliah ini ada pengertian tentang masa persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, tanda bahaya persalinan, manajemen asuhan persalinan, standar operasional prosedur pelaksanaan asuhan kebidanan persalinan, dan penanganan awal kasus kegawat daruratan pada masa persalinan. Adapun untuk interaction adalah bagaimana saya berinteraksi pada mahasiswa. Untuk awal perkuliahan biasanya kita akan menetapkan kontrak kuliah, selanjutnya ada perkenalan untuk menjalin keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk metode pada umumnya yang saya gunakan pada saat teori yaitu adalah teori ceramah interaktif. Metode ceramah interaktif di mana ketika berlangsung materi pembelajaran akan dilakukan review sebagai refresh sejauh mana mahasiswa memahami mata kuliah yang dibawakan. Dan sebelum memulai pembelajaran juga ada warming up berupa review sebelum memasuki mata kuliah dengan topik pembahasan mata kuliah pada pertemuan sebelumnya. Untuk asesmennya saya ada beberapa penilaian: kehadiran 5%, review atau kuis 5%, kemudian tugas ada 15%, kemudian UAS
dan UTS masing-masing 20%, dan kemudian karena ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS praktikum, ada OSCE 35%. Nah, untuk video pembelajaran ini saya akan memperlihatkan bagaimana interaksi saya di kelas saat proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Nah, untuk mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, 2 teori dan 2 praktikum. Baik, untuk pertemuan kelima ini, sebelum kita memasuki materi, kita mau mereview dulu materi yang kita telah lewati di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan ibu bersalin, di mana kebutuhan ibu bersalin ada kebutuhan psikologis, ada kebutuhan fisik atau kebutuhan fisiologis. Baik, sebelum kita masuk materi, ada yang bisa jelaskan tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang kebutuhan psikologis ibu bersalin? Ada yang bisa jelaskan? Oke, Aulia. Baik, perkenalkan saya Aulia Sasmita, NIM 3020205. Jadi, ibu yang dalam proses persalinan memiliki berbagai kebutuhan secara psikologi. Yang pertama yaitu rasa bahagia dan nyaman. Ketika ibu bersalin di sini kondisinya tidak nyaman pada saat proses persalinan, maka akan meningkatkan kadar hormon stres seperti hormon kortisol, hormon adrenal, sehingga kontraksi uterusnya tidak baik. Ketika kontraksi uterus tidak baik di sini, tentu saja pada saat pengeluaran bayi di sini akan terhambat dan dapat memperpanjang proses KALA2 persalinan, dan pada akhirnya dapat membuat bayi mengalami beberapa komplikasi seperti tidak segera menangis pada saat lahir, maupun adanya dan berpotensi juga terjadi perdarahan akibat proses persalinan yang lama ataupun posisi bayi berada sangat lama di jalan lahir. Oke, good job. Boleh aplaus dulu untuk Aulia. Jadi betul sekali ya, kebutuhan psikologis ibu bersalin itu ibu bersalinnya harus dalam kondisi yang nyaman dan siap bersalin. Karena seperti yang dijelaskan tadi sama temannya, apabila terjadi stres, dia akan menekan hormon fisiologis yang harusnya diproduksi menjadi tidak terproduksi, dan kalau hormonnya tidak terproduksi akan memicu komplikasi pada ibu dan janin. Pada ibunya boleh terjadi kehamilan memanjang hingga perdarahan. Pada bayi bisa menyebabkan bayinya tidak segera menangis atau gagal nafas. Selanjutnya, ada yang bisa jelaskan tentang kebutuhan fisiologis ibu bersalin? Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kebutuhan psikologis ibu bersalin. Selain dari kebutuhan psikologis, tentu ibu bersalin juga membutuhkan intake, yaitu kebutuhan cairan dan nutrisi. Ayo, ada yang bisa jelaskan tentang kebutuhan cairan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu bersalin? Oke, Ainil, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Madani Bakri, menjadi dari kelas 2 Jadi kebutuhan cairan dan nutrisi itu sangat penting karena pada masa kehamilan kebutuhan cairan dan nutrisi itu signifikan meningkat untuk pertumbuhan janin. Selain itu, untuk kebutuhan nutrisi yaitu makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga masilat. Untuk mikronutrien juga penting seperti asam folat, zat besi, kalsium, yodium. Nah, selain kebutuhan nutrisi, ada juga kebutuhan cairan seperti untuk mendukung kebutuhan pada air ketuban bayi. Nah, untuk disarankan pada ibu hamil untuk mengonsumsi cairan atau air yaitu 2,3 sampai dengan 3 liter per hari sesuai dengan aktivitas ibu hamil. Oke, terima kasih Ainil. Jadi untuk persiapan persalinan dibutuhkan intake cairan dan nutrisi untuk menopang kebutuhan fisiologis ibu untuk membantu ibu mengelola
bayinya. Jadi selain secara fisiologis, psikologis harus dipersiapkan kebutuhan ibu bersalinnya, kita juga harus tanggap atas kebutuhan aspek sosial budaya dalam asuhan persalinan. Nah, kita jelaskan kembali tentang asuhan persalinan. Asuhan persalinan ini adalah serangkaian tindakan atau pelayanan yang diberikan kepada ibu selama proses persalinan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi, serta mendukung kelahiran yang aman, sehat, dan bermartabat. Jadi tujuan asuhan kebidanan persalinan itu adalah membantu ibu bersalin dengan aman, nyaman, dan bahagia. Aman secara fisik, nyaman dan bahagia secara psikologis, supaya ibunya menjalani persalinan yang minim trauma dan bayinya lahir dengan minim trauma. Oke, selanjutnya adalah komponen utama dalam asuhan persalinan. Komponen utama dalam asuhan persalinan itu terbagi atas 3. Ada komponen saat pemeriksaan awal, ada manajemen persalinan, ada dukungan emosional dan psikologis. Nah, di pemeriksaan awal itu apa saja? Ada pemeriksaan pemantauan posisi bayi, ada detak jantung janin, ada tanda-tanda komplikasi atau deteksi dini komplikasi pada saat persalinan, terutama pada kasus preeklamsi dan perdarahan. Kemudian komponen yang kedua adalah manajemen persalinan. Tindakan yang dilakukan selama proses persalinan untuk memastikan kelancaran proses kelahiran. Ini termasuk penggunaan obat-obatan bila diperlukan induksi persalinan. Jadi kalau misalkan hormon oksitosinnya tidak terproduksi secara fisiologis sesuai dengan jumlah seharusnya yang mendorong kontraksi meningkat, itu biasanya digunakan obat bantu untuk merangsang untuk menginduksi atau merangsang his atau kontraksi. Kemudian yang ketiga adalah dukungan emosional dan psikologis. Ada lagi dukungan emosional dan dukungan psikologis. Jadi dukungan emosional dan psikologis itu memang sesuatu yang cukup krusial, karena ketika kondisi mentalnya ibu dalam kurang tidak baik atau unwell, itu akan mempengaruhi hormon yang terproduksi secara fisiologis. Jadi begini nih contohnya, kalau ibunya mau bersalin tetapi dia dalam keadaan tidak siap secara mental, sudah baru mau masuk di kamar bersalin tapi sudah pesimis duluan, itu beda kondisi psikologisnya ibu yang datang dengan siap dan mentalnya sudah self confidence-nya itu tinggi berapa? Ya, saya akan melakukan persalinan normal. Pokoknya saya yakin mau persalinan normal. Beda dengan ibu dengan kondisi mental yang kurang dukungan psikologis, kemudian sudah dari awal pesimis, merasa tidak bisa melahirkan secara normal, itu beda. Jadi di sini cukup dibutuhkan dukungan emosional dan dukungan psikologis. Di sini disampaikan tujuannya untuk mengurangi kecemasan ibu selama persalinan. Ya, karena kalau ibunya cemas seperti yang disampaikan tadi sama temannya, ada hormon bahagia yang tidak terproduksi. Salah satunya adalah hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini dibutuhkan untuk merangsang kontraksi. Di mana kontraksi ini merupakan komponen dalam kemajuan persalinan. Ini ada pencegahan dan penanganan komplikasi. Melakukan penanganan yang tepat jika terjadi komplikasi baik pada ibu, misalnya perdarahan postpartum, maupun pada bayi, misalnya gangguan pernapasan. Jadi ketika terjadi kala dua memanjang, itu kita sebagai bidan sudah harus antisipasi bahwa kalau kala dua memanjang ini ada
ada dua kemungkinan yang terjadi pada ibunya. Kemungkinan terjadi perdarahan karena secara rasional tadi kontraksinya sudah tidak terproduksi dengan baik sehingga harus dilakukan induksi. Terus yang kedua, ketika terjadi kala dua memanjang, bayi lama di jalan lahir itu akan berpotensi terjadi asfiksia atau tidak segera menangis. Kemudian perawatan pasca persalinan meliputi pemantauan kesehatan ibu dan bayi, proses pemulihan ibu, perawatan luka perineum, dan memberikan edukasi tentang menyusui dan imunisasi. Jadi aspek sosial budaya adalah elemen yang berkaitan dengan norma, nilai, kepercayaan yang ada di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam mengambil keputusan. Nah, biasakan kita dapat pasien, kita sudah anjurkan dirujuk, tapi keluarganya ada yang tidak mau misalnya, ataukah stigma-stigma tentang SC dan persalinan normal. Ada beberapa ibu dengan latar belakang keluarganya yang tidak mau kalau bukan persalinan normal, tidak mau kalau persalinan SC, pokoknya yang dia katakan yang berjuang itu yang persalinan normal. Nah, yang seperti itu yang harus kita luruskan, bahwasannya asuhan sayang ibu itu bukan tentang dia lahir normal atau lahir seksio, tetapi bagaimana ibu menjalani kehamilan, persalinan, nifas dengan aman, nyaman, dan bahagia. Oke. Sosial budaya dalam asuhan persalinan mempengaruhi cara manusia, cara masyarakat memilih metode kelahiran, tempat melahirkan, siapa yang terlibat dalam proses kelahiran, dan bagaimana diperlakukan setelah melahirkan. Itu sangat krusial berkaitan dengan budaya di mana ibu tersebut berada, menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mengedukasi masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Biasa lihat kalau lagi praktik fisiologis kemarin, kalau ibunya datang bersalin, ada orang tua yang mendampingi. Nah, itu kita tetap menghargai budaya yang dibawa oleh ibu bersalinnya, yang dibawa oleh keluarganya, orang tua. Yang saya maksud di sini mungkin dukun pendampingnya. Selama tidak ada praktik-praktik yang membahayakan, silahkan. Kalau cuma air minum, boleh silahkan. Tetapi kalau sudah minum ramuan-ramuan yang sifatnya sudah tidak aman, itu boleh disampaikan dan diberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang kebutuhan intake makanan, cairan, dan nutrisi yang dibutuhkan ibu bersalin, tetapi dengan menghargai aspek-aspek budaya si ibu bersalin ini. Nah, selanjutnya adalah pengaruh agama dan kepercayaan lokal. Nah, di Indonesia misalnya dalam komunitas muslim banyak ibu hamil yang melakukan ritual doa atau zikir menjelang persalinan. Nah, kalau yang seperti ini kita sudah terapkan di pengembangan evidence based kebidanan, pendekatan kebidanan komplementer. Jadi terapi zikir pada saat kehamilan dan persalinan itu sudah mulai kita praktikkan dengan melibatkan kalimat-kalimat zikir selama proses persalinan. Ini ternyata relevan dengan aspek budaya kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas muslim. Oke, cut dulu berapa menit? Nah, kemudian yang keempat adalah keterbukaan terhadap teknologi dan inovasi medis. Masyarakat di daerah perkotaan atau yang lebih maju di dalam bidang kesehatan lebih terbuka terhadap teknologi. Jadi ada perbedaan dalam menghadapi persalinan ibu yang berdomisili atau yang berasal dari kota dibanding ibu yang kesehariannya di desa. Jadi kalau ibu yang di kota dia itu cenderung
banyak memiliki perbandingan-perbandingan dalam menghadapi proses persalinan seperti yang kita lihat di TikTok, selebgram yang TikTok selebgram kalau mau bersalin itu sekarang mulai didampingi dengan doula atau pendamping persalinan. Budayanya didampingi dengan doula dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Ada didekati dengan pijat acupressure, ada teknik nafas, belly birthing. Pada saat proses persalinan ada yang dibawakan gimbal sama bidan pendampingnya. Tapi bidan pendampingnya ini memang dia ambil dari sejak trimester ketiga. Bedanya dengan masyarakat di desa, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dia datang bersama dengan orang yang dituakan di masyarakat, atau dalam kata lain bidan beranak. Ya. Jadi dalam menghadapi kondisi-kondisi ini kita harus tanggap terhadap perubahan yang cukup signifikan ini. Yang biasanya di kota itu pendamping persalinannya itu tersertifikasi dan rata-rata dari alumni kebidanan yang telah mengikuti pelatihan soft skill. Memang secara mandiri dia melakukan praktik tersebut sebagai pendamping persalinan seperti bidan Jamilatus. Kalau di Makassar ada bidan Ica, pendamping persalinan yang dibawa memang keluarga atau ibu bersalin ke fasilitas kesehatan. Kalau di daerah itu, di desa-desa itu datang dengan dukunnya, tapi kita harus menghargai budaya-budaya tersebut, tetapi tetap mengedukasi ketika ada tindakan-tindakan yang di luar dari keharusan tindakan medis atau sudah melenceng jauh dari standar operasional prosedur asuhan persalinan normal, termasuk penggunaan ramuan maupun Fatima. Misalkan, itu harus hati-hati sekali. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan persalinan. Yang pertama ada kepercayaan budaya terhadap persalinan. Banyak budaya memiliki kepercayaan atau praktik tradisional yang mempengaruhi keputusan dalam persalinan. Ada yang bisa jelaskan contohnya yang di sekitar kita? Kepercayaan budaya terhadap persalinan, kalau di Bugis itu bagaimana kepercayaannya terhadap persalinan? Ada tidak? Jadi contohnya biasanya kalau menjelang proses persalinan, keluarganya ada menaburi garam di sekitar bednya, tempat tidurnya, katanya untuk menghindari hal-hal mistis. Yang seperti itu boleh diberikan edukasi sama keluarganya dengan tidak menyinggung perasaan keluarga dan tidak menyalahi standar operasional prosedur asuhan persalinan normal. Kemudian norma dan peran gender. Dalam beberapa budaya ada pengaruh kuat dari peran gender yang mempengaruhi pengalaman persalinan. Kemudian yang ketiga ada akses terhadap layanan kesehatan. Di banyak daerah, terutama pedesaan, keterbatasan terhadap fasilitas medis, sehingga harus mempengaruhi keputusan agar cepat diambil untuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Jadi di sini lagi fungsinya bidan untuk mengedukasi dan meyakinkan keluarga pasien tentang kapan mau dirujuk, kapan mau ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau kita sudah lihat deteksi dininya memang sudah ada tanda-tanda komplikasi seperti sudah tidak adekuat HIS-nya, kita lihat potensinya akan terjadi kala dua memanjang. Ketika terjadi kala dua memanjang, kemungkinan terjadi perdarahan kepada bayinya, kemungkinan
tidak segera menangis, berarti itu kita sudah membuat perencanaan untuk melakukan rujukan. Dan itu sudah dimulai oleh bidan untuk melakukan edukasi kepada keluarga pasien. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Kurang semangat? Paham sampai di sini? Oke, karena sudah semangat dan tidak ada yang bertanya, jadi ibu yang akan bertanya. Komponen utama dalam persalinan. Untuk pemeriksaan awal, ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Syarul Anjani. Di sini saya akan menjelaskan, menyebutkan pemeriksaan awal yang dilakukan sebelum proses persalinan. Yang pertama untuk menilai disampaikan oleh Siti Syarul mengenai pemeriksaan awal pada saat persalinan. Yang pertama dilakukan adalah pemantauan posisi janin, kemudian pemeriksaan DJJ, dan kalau sama ibu adalah deteksi dini komplikasi. Kalau dua memanjang, komplikasi kehamilan lain seperti preeklamsi dan diabetes gestasional. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk komponen utama fungsi dari dukungan emosional dan psikologis, ada yang bisa jelaskan? Oke. Jadi, perkenalkan, nama saya Dewi Sembuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dukungan emosional dan psikologis, yang merupakan salah satu dari komponen utama dari proses persalinan, di mana dukungan emosional dan juga psikologis ini sangat penting untuk mengurangi kecemasan pada ibu selama proses persalinan, di mana dukungan ini bisa diberikan dari suami, keluarga maupun tenaga kesehatan sendiri, di mana mengikuti dengan mendengarkan keluhan pasien, kemudian memberikan rasa aman serta melakukan support pada ibu sendiri. Oke, terima kasih Lilis. Jadi dukungan emosional dan psikologis itu bisa didapatkan dari keluarga, terutama pasangan, dan juga tentu dapat diperoleh dari tenaga kesehatan atau kita sendiri. Jadi dengan cara kita sebagai tenaga kesehatan turut merasakan apa yang dirasakan ibu bersalin. Jadi kalau ibu bersalinnya mengeluh, itu harus kita respon cepat dengan menanyakan bagaimana keluhannya, memberikan health edukasi supaya ada keringanan secara emosional, ada rasa nyaman dari ibunya ketika kita memberikan informasi mengenai proses kemajuan persalinannya. Paham? Oke, sebelum mengakhiri materi, kita ada oleh-oleh untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan buat paper tentang aspek budaya yang ada di daerah kalian masing-masing, di kecamatan kalian masing-masing yang paling mencolok pada saat proses persalinan atau menjelang kelahiran bayi. Buat dalam 3 halaman berdasar dari 5-10 referensi jurnal. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akhiri